Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ayah bunda dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Teteh. Insya Allah pada kesempatan ini Teteh ingin melanjutkan materi kita khususnya tentang layanan intervensi terhadap anak autis. Di 2 video sebelumnya, nah mungkin teman-teman bisa mereview kembali. Teteh sudah mengenalkan tentang gejala-gejala supaya kita sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik atau guru bisa mengidentifikasi sejak awal apakah anak kita ataupun mungkin siswa kita mengalami gejala-gejala autisme. Nah, itu pun di video sebelumnya Teteh sudah mengenalkan secara umum bahkan secara spesifik di usia 0 sampai 2 tahun. Karena kalau di usia 0 sampai 2 tahun saja gejala autis itu sudah muncul, sudah dapat kita kenali, otomatis usia di atas 2 tahun si gejala itu akan makin mudah kita identifikasi. Nah, karena kan biasanya justru orang tua atau guru baru menemukan gejala-gejala autis itu di saat anak sudah usianya di atas 2 tahun, di mana seharusnya anak sudah bisa ngomong tetapi belum. Nah, kita sudah coba menggali atau mengidentifikasi di saat anak usia sebelum 2 tahun. Artinya, gejala-gejala yang akan kita temukan atau yang akan muncul di atas usia 2 tahun kurang lebih sama dengan di usia atau sebelum usianya 2 tahun ya. Nah, oke teman-teman, di video yang ini Teteh ingin berbagi tentang layanan intervensi, sedikit layanan intervensi atau bagaimana cara kita mengintervensi anak autis khususnya di usia yang sudah usia sekolah. Nah, di sini karena sebelumnya kan kita sudah tahu ya bahwa anak autis pada umumnya memiliki 2 gejala yang itu sangat-sangat dominan atau menonjol, gejala sosial dan komunikasi. Artinya anak tersebut tidak mampu melakukan interaksi sosial seperti anak pada umumnya, yang pastinya di setiap usia pasti berbeda. Yang kedua, anak tersebut tidak mampu melakukan komunikasi yang pada umumnya atau 2 arah ya, bukan nggak bisa ngomong tapi tidak mampu melakukan komunikasi sama bicara beda ya. Ada anak autis yang ngomong terus gitu, dia suka ngomong mengulang-ulang, membeok, tetapi kalau diajak komunikasi 2 arah tidak nyambung. Nah, gejala ini umum dapat kita temukan di anak autis apalagi sudah usia 2 tahun ke atas, karena kan seharusnya sudah ngomong ya. Kalau ditanya namamu siapa, harusnya dia ngejawab namaku Ana misalnya kan, atau kamu sedang makan apa, makan coklat. Nah, harusnya kan komunikasi terjadi seperti itu ya, ada terjadi 2 arah. Yes, istilah sederhananya ya dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan setelah dia mendapatkan informasi dari luar. Orang nanya dia jawab, orang senyum dia balas senyum gitu kan. Orang marah dia itu terluka atau sakit hati kan, seperti itu harusnya. Tetapi ini tidak terjadi. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa melatih hambatan komunikasi itu sejak dini? Nah, itu pertanyaan yang sering disampaikan oleh para orang tua dan juga guru. Kita bisa melatihnya, syaratnya kita tahu dulu potensi anak tersebut seperti apa. Nah, seperti tadi Teteh bilang, anak autis itu ada yang dia bahasanya berkembang cukup baik. Dia bisa mengenal berbagai kosakata, ratusan kosakata tanpa waktu yang lama. Misalnya kalau ditanya ini apa ya, ini apa gitu ya, masker dia tahu, ini apa kertas, ini apa, kita menunjuk ini apa piring, ini apa gelas, dia sekali dikenalkan langsung ingat dan bisa menghafal ribuan kosakata itu
Itu ada anak seperti itu. Bahkan kalau teman-teman pernah melihat sebuah tayangan di Kick Andy, ada anak autis yang jadi seorang narasumber. Nah, hebat kan ya. Jadi dia senangnya memang ngomong, terus dilatih, terus diarahkan oleh orang tuanya, akhirnya menjadi seorang narasumber. Tetapi memang hanya fokus pada potensi itu, gitu kan. Tidak bisa seolah-olah karena dia pintar ngomong, terus nanti diajak debat masalah ini, dia enggak. Dia senangnya menyampaikan apa yang sudah ada di dalam otaknya, di dalam memorinya, disampaikan seperti itu. Bikin lawakan itu ada seperti itu. Dan itu super sekali, spesial berarti ya. Nah, terus lalu bagaimana dengan anak-anak autis lainnya? Seperti pertanyaan tadi, apakah bisa dilatih komunikasinya? Bisa, Teteh katakan bisa. Karena anak autis mengalami gejala komunikasi dan sosial, tetapi untuk kognitif ya, maksudnya pengetahuan, daya nalarnya itu sebenarnya tidak bermasalah. Bukan semua ya, tetapi sebagian besar mereka tidak mengalami hambatan di dalam kognitif atau perkembangan pengetahuannya. Kenapa anak autis kalau ditanya ini apa, dia bisa jawab, bisa membedakan, bisa mengelompokkan ya. Artinya kognitifnya bisa berkembang apa asal terus distimulus atau dirangsang. Nah, hari ini Teteh mau mengenalkan atau mau langsung praktek nih, karena hari ini kebetulan Teteh ada jadwal terapi salah satu siswa autis yang sekarang kelas 4 SD. Beliau sudah melewati beberapa level ya, sudah bisa menunjukkan, mengenal, mengklasifikasi, mengelompokkan, dan anaknya suka sekali gambar. Nah, nanti Teteh akan tayangkan video bagaimana dia menggambar dengan sangat detail. Nah, sekarang di tahap komunikasinya, di tahap Teteh sedang mengajarkan, mengintervensi bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana. Nah, karena kan kalau anak yang sekarang Teteh sedang tangani, kalau kita ngomong, kamu sedang apa? Diulang pertanyaannya, kamu sedang apa? Gitu kan, harusnya dia menjawab. Nah, jadi Teteh akan coba intervensi hari ini. Anak tersebut namanya Furqon. Nah, anaknya super hebat karena orang tuanya juga hebat. Benar-benar fokus mendampingi dan membantu anaknya untuk terus melakukan perubahan, khususnya dalam sosial, komunikasi, karena kognitifnya alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, jadi itu teman-teman ya, pokoknya saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa supaya teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat, supaya Teteh juga semangat nih berbaginya. Silahkan yang belum like, di like dulu. Yang pastinya harus di subscribe dulu ya, supaya nanti video-video lainnya lanjutannya bisa teman-teman dapatin. Loncengnya jangan lupa juga diklik. Dan kalau video ini bermanfaat untuk teman, untuk keluarga, boleh di share ya, supaya manfaat kita lebih berkepanjangan. Oke, nih lagi. Oke, Buana tanya, ini sedang apa dia? Sedang apa? Sedang sakit perut. Kalau ini sedang apa? Sakit. Sedang sakit. Kalau ini? Aduh, sakit. Toilet. Mana habis tadi? Nah, oh ini. Wow. Oke, aduh sakit toilet. Yang ini sedang apa ini? Panas. Panas. Oke. Iya, panas. Kalau ini sedang apa? Ini sedang apa? Marah. Pintar. Sedang marah. Sedang marah. Kalau yang ini sedang apa? Hidup. Hah?
Duduk. Oke. Sedang marah juga. Oke. Kalau yang ini Belanja. belanja. Coba Bu Ana lihat. Ba. Sedang belanja ya? Rame-rame ke mall. Oke, sip. Belanja. Oh, sedang belanja. Pinter. Terima kasih, Pur. Oke, teman-teman. Nah, di sini Teteh sudah menyiapkan 6 pertanyaan sederhana yang kalau menurut kita bahkan untuk anak usia 2 tahun yang pada umumnya ya tidak mengalami gejala autis, pertanyaan sederhana ini akan sangat mudah untuk dijawab. Tetapi bagi anak-anak autis, pertanyaan sepele yang menurut kita sangat sederhana ini tidak semudah itu untuk menjawabnya. Nah, ini Teteh ada bikin pertanyaan. Kamu makan apa? Ya. Kalau anak-anak pada umumnya ya dia akan menjawab di saat dia makan coklat, makan buah dia akan mudah aja walaupun mungkin ngomongnya belum jelas. Bahkan anak usia 2 tahun kurang aja sudah bisa menjawab. Kamu makan apa? Terus ada pertanyaan berikutnya yang akan kita coba nanti praktekkan ya. Ujikan, kamu pegang apa? Kamu pegang apa? Ya, pegang. Dia sedang memegang sesuatu terus kita tanya, kamu pegang apa? Lalu pertanyaan ketiga, kamu menggambar apa? Ya, kamu menggambar apa? Dia sedang menggambar, kita tanya. Nah, kamu sedang menggambar apa? Pertanyaan keempat, kamu mau kemana? Nah, kan kalau anak autis biasanya juga tidak terlalu fokus ya, atau betah diam di satu tempat. Dia akan terus mencari tempat-tempat baru, berkeliling. Kalau di sekolah, kalau di rumah sama. Kita tanya, kamu mau kemana? Nah, apakah dia nanti bisa menjawabnya? Lalu ada lagi, namamu siapa? Nah, biasa kita nanya ya, kalau ketemu anak kecil, bahkan usianya di bawah 2 tahun, namanya siapa? Dia bisa jawab ya. Nah, terus yang terakhir, kamu sedang apa? Nah, teman-teman, 6 pertanyaan ini ada 2 kriteria pertanyaan. Yang 3 ini pertanyaan yang sifatnya abstrak ya. Jadi kita harus berpikir kan kalau ditanya, kamu sedang apa? Karena sedang melakukan apa itu belum tentu. Yang bertanya dengan yang ditanya akan sama persepsinya. Yang bertanya mungkin melihat dia sedang melamun, padahal yang ditanya mungkin tidak sedang melamun, bisa saja sedang berzikir kan gitu ya. Jadi hal yang abstrak, tidak terlihat. Terus ini juga, namamu siapa? Namamu siapa? Mungkin bagi kita ini mudah, tapi bagi anak autis ini harus berpikir. Belum tentu anak-anak bahkan yang usianya udah agak gede aja ya, anak misalnya usia SD, kalau ditanya namamu siapa belum tentu dia bisa jawab ya, kecuali terus-terusan dilatih. Nah, karena pertanyaan ini sesuatu yang abstrak, nama itu kan nggak terlihat ya. Nah, terus kamu mau kemana? Sama, ini juga pertanyaan yang abstrak. Mau kemana? Kemana itu kan lain kalau kamu duduk di mana. Nah, itu kan terlihat ya, duduk di atas kursi, duduk di atas meja. Tapi kalau kamu mau kemana, ini sesuatu yang abstrak. 3 pertanyaan sebelumnya ini yang konkret. Kamu menggambar apa? Anak tersebut sedang menggambar. Kita tanya, itu gambar apa? Dia bisa tidak menjawabnya ya. Terus kamu pegang apa? Dia sedang memegang sesuatu, misalnya memegang masker. Kita tanya, kamu megang apa? Dia bisa nggak jawab? Kalau anak-anak pada umumnya ya pasti bisa lah. Ini hal yang sangat mudah ya. Terus nah ini, kamu makan apa? Dia sedang memakan sesuatu, kita tanya, kamu makan apa? Nah, ini pertanyaan yang sangat mudah, tetapi untuk anak autis tidak semudah yang kita pikirkan. Nanti kita akan coba praktekkan pertanyaan mana yang akan bisa dijawab. Karena teman kita yang satu ini sudah bisa membaca, sudah tahu nama-nama benda, sudah bisa menunjukkan, mengenal, membedakan. Tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini masih perlu kita latih, masih terus harus diintervensi, dan tentunya masih harus terus diulang-ulang sampai nanti dia paham bahwa pertanyaan tersebut memerlukan jawaban seperti apa. Dan bagaimanapun pertanyaan itu dibalik, kamu makan apa? Dia bisa jawab, makan coklat.
pas kita tanya kamu minum apa, dia pun harusnya bisa menjawab ya. Tetapi pastinya itu perlu sebuah proses, perlu sebuah perjuangan. Dan selama kita yakin bahwa Allah akan memudahkan segala urusan kita, kita jangan pernah menyerah. Oke ya, saksikan terus videonya teman-teman. Nah, Teteh ini tayangin hasilnya bagaimana. Coba lihat di sini kakinya ada berapa? Gajah. Kakinya ada berapa? Ada berapa kakinya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Telinganya ada berapa? Apa? Ada berapa telinganya? Telinga. Ada berapa? 2. 1, 2. Gajahnya sedang apa? Gajah sedang apa? Furqan, jawab. Gajahnya sedang apa? Furqan, jawab Bu Ana. Gajahnya sedang apa? Gajahnya sedang apa? 2. Sedang apa? 1, 2, 3. Makan apa itu? Furqan makan apa ini? Apa ini? Iya, Furqan makan apa? Dan coklat. Iya, pinter. Oke teman-teman, ayah bunda, tadi sudah ada beberapa video yang sudah Teteh tayangkan. Bagaimana Teteh mencoba mempraktekkan atau memberikan intervensi untuk merangsang komunikasi supaya dua arah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti kamu sedang menggambar apa? Nah, atau ini gambar apa, dengan menunjuk benda yang terlihat atau konkret yang nyata. Lalu ada pertanyaan tadi, kamu sedang apa? Kamu makan apa? Dan ada juga kamu mau kemana? Nah, dari video yang tadi mungkin sudah teman-teman juga simak atau saksikan, Teteh bisa memberikan satu hasil sementara, hasil observasi dan hasil asesmen praktek tadi yang kita lakukan, bahwa anak autis khususnya Ananda Furqan yang tadi Teteh tangani, dia memang sudah mengenal banyak ratusan kosakata, mengenal banyak ratusan benda, bisa menunjukkan, bisa membedakan, bahkan bisa menuliskan kata-kata atau kalimat atau benda yang dia lihat. Tetapi itu tidak berarti bahwa anak tersebut sudah mampu mencerna sebuah pertanyaan dan memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan tersebut. Walaupun itu hanya pertanyaan sederhana seperti, tadi Teteh ada memberikan pertanyaan ini ya, kamu sedang apa? Dan ternyata kalau kita bertanya kamu sedang apa, anak masih kebingungan untuk menjawab. Dia malah mengulang pertanyaan kita. Dia malah mengucapkan kamu sedang apa. Padahal harapannya si anak bisa menjawab, misalnya sedang menggambar, sedang menonton, atau sedang menulis. Tetapi ternyata anak tersebut belum mampu memahami pertanyaan dan memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kata sedang masih abstrak. Si anak perlu usaha yang keras untuk memahami kata-kata sedang, karena itu tidak konkret, tidak terlihat. Nah, berbeda dengan yang tadi Teteh tanyakan pertanyaan ini. Kamu menggambar apa? Dia sedang menggambar, dan di video tadi Teteh perlihatkan, Teteh menunjuk apa yang digambarnya, dan Teteh bertanya, kamu menggambar apa? Dia bisa langsung menjawab, menggambar gajah, menggambar burung, seperti itu. Karena menggambar itu sesuatu yang konkret, apalagi dia sedang melakukannya. Beda kalau pertanyaannya, kamu ingin menggambar apa? Nah, mungkin itu akan menjadi pertanyaan yang abstrak.
karena belum dilakukan, belum ada benda yang nyata yang bisa dilihat. Jadi di saat kita menanyakan kamu menggambar apa, kamu menulis apa, anak tersebut bisa menjawabnya secara tepat. Nah, itu sebuah kemajuan karena dia sudah bisa memahami, mencerna, oh, pertanyaan menggambar apa berarti dia harus menjawab sesuai dengan apa yang dilakukannya. Terus tadi ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang masih abstrak ternyata masih sulit untuk dipahami. Lalu ini juga tadi, kamu makan apa? Nah, kamu makan apa? Alhamdulillah ternyata di video tadi kita bisa melihat langsung anak tersebut bisa menjawab dengan tepat apa yang dimakannya. Saya makan coklat. Nah, itu kan harapan kita sebagai orang tua atau guru berharap bahwa komunikasi dua arah seperti itu terus terjadi. Kalau kita tanya A, dia juga menjawab A gitu kan. Nah, sama juga dengan pertanyaan tadi, kamu pegang apa? Berarti ada benda yang dia pegang. Tapi kalau dia tidak memegang apapun, kita tanya ya, ini belum tentu bisa dijawabnya karena dia tidak tahu benda apa yang dimaksudkan oleh kita. Atau misalnya kamu mau pegang apa? Itu sesuatu yang belum dilakukan dan itu masih akan membuat anak tersebut bingung atau kesulitan untuk mencerna. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan sepele atau sederhana buat kita, bahkan buat anak-anak kita yang pada umumnya, tetapi buat anak autis pertanyaan seperti ini akan sangat sulit untuk dicerna dan kita masih harus terus melatih, berusaha sekuat tenaga bagaimana mengkonkretkan sebuah pertanyaan abstrak. Nah, seperti itu. Jadi perlu proses yang panjang. Kita tidak bisa langsung istilahnya menjudge anak bahwa dia bisa mengerti, bisa paham dengan pertanyaan kita. Kamu ngapain? Itu kan sesuatu yang abstrak gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu harus sebisa mungkin kita konkretkan, lebih khusus, lebih detail. Misalnya kamu main dengan siapa? Di situ banyak orang, itu pun akan kesulitan bagi dia ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus misalnya kalau kita bilang jangan kemana-mana, nah itu kan kemana-mana itu sesuatu yang luas dan tidak konkret gitu, sehingga kalau misalnya kita mau melarang dia supaya tidak kemana-mana ya kita sebutkan saja, tidak boleh berdiri dari kursi ini, tidak boleh berjalan, tidak boleh keluar dari ruangan ini, tunggu di dalam. Itu kan lebih nyata, lebih tegak, lebih jelas gitu kan, dan itu fokus terhadap sesuatu yang memang dia akhirnya lebih mudah untuk memahaminya. Nah, jadi teman-teman, untuk sesi ini, untuk pertemuan ini, semoga bisa sedikit memberikan pengetahuan buat ayah bunda atau juga para guru yang dititipi seorang anak atau siswa yang memang mengalami gejala autisme, sehingga walaupun prioritas kita memang memberikan intervensi terhadap perkembangan komunikasinya, karena itu menjadi sebuah prioritas yang sangat-sangat penting, bahwa anak dengan hambatan apapun yang prioritas adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi baik verbal maupun non verbal. Kalau anaknya sudah lancar berbahasa seperti yang tadi ada di video, ya bagaimana kita melatih mereka untuk bisa komunikasi dua arah. Salah satunya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Dari situ nanti pertanyaannya lebih persulit lagi, bertahap dia akan mulai memahaminya. Intinya kembali ke proses yang juga harus sama-sama kita lalui. Jangan pengen cepat-cepat gitu ya, gerasak-gerusuk, pokoknya buru-buru, yang penting sampai, misalnya yang penting cepat, enggak. Pasti semuanya perlu proses yang sesuai dengan tahapan dan kemampuan tiap anak pastinya juga berbeda. Itu saja untuk pertemuan hari ini, untuk sesi materi tentang intervensi terhadap anak autis. Insya Allah karena pembahasan anak autis ini masih banyak, masih luas, nanti akan Teteh share juga khusus video untuk bagaimana tahapan merangsang atau mensimulasi bahasa anak, khususnya
terhadap anak-anak yang autis. Apa dulu sih yang harus kita kenalkan? Apa dulu yang harus kita intervensi gitu ya? Yang kita bantu untuk anak supaya dia bisa berkomunikasi. Nah, sebelum mampu berkomunikasi, bahasa apa yang harus dikuasai oleh anak? Termasuk mungkin kalau anaknya ada hambatan dalam berbahasa, susah sekali berbicara, bahkan tidak bisa, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang terapis atau seorang guru misalnya. Untuk sesi kali ini itu saja. Terima kasih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.